Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chusakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumahichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Suroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, terima kasih sudah dapat hadir di tempat ini. Saya selaku ketua di dalam sidang ini, dan di samping saya adalah perwakilan dari Jepang, dan di sebelah kiri saya tentu saja ada perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silahkan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam menyampaikan negara untuk membangun negara kita ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, kepada anggota yang lainnya, saya persilahkan untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan di sini, yang pertama kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Terima kasih, itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini semalaman, akhirnya saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini dengan nama Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih.
Itulah rumusan menurut saya. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Hadirin, saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Tuan Ichibang Ase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Tuan Ichibang Ase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana dengan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh ketiga tokoh tadi. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Pancasila. Dengan demikian, sidang BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhir sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusnu Jokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah selesai sidang pertama, pada masa reses hingga 10 Juli 1945, selanjutnya diadakan sidang tidak resmi membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Tugas panitia 9 yaitu menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil rumusan negara atau Piagam Jakarta atau Jakarta Center. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan seluruh syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendengar apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, para golongan nasionalis tidak setuju. Akhirnya terjadilah perdebatan. Tidak setuju. Saya Alexander Andreas Maramis sebagai perwakilan dari anggota non-muslim tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami tidak setuju. Terjadi perdebatan seperti ini akan lebih baik jika kita ubah sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama, karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Saudara-saudara, kita bisa selesaikan ini secara damai. Saya telah mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia karena jikalau sila pertama tidak diubah. Tapi
kita bisa mengambil kesimpulan dari Bapak Soekarno sebagai ketua. Baiklah saudara-saudara, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, semua anggota setuju apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dari anggota-anggota Jepang yang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah satu kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya tuan-tuan sekalian. Saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Mulai mengheningkan cipta supaya mendapat ketegaran yang suci dan murni dalam pemilihan. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Dengan voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat mengeluarkan suara dan juga menghemat waktu, karena kita tidak mengeluarkan kata tidak penting. Bantuan kita lakukan voting untuk membentuk negara ini. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Sujun Bicho Sakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem. Ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lainnya. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Bila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang kami angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Dan janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batasan halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan mereka atau tidak. Soal berhubungan dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia.
Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat mengungkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Kita menambah Malaya. Ya, sebaiknya kita juga menambah Borneo Utara untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah wilayah Portugis Timur supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat siang, Bung Karno. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Saya ingin membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman. Bisakah kita bikin nanti sore? Baiklah, nanti sore saya akan kesana. Baiklah, terima kasih Bung Karno. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Apa saja tugas PPKI? Akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan proklamasi akan dilaksanakan? Tidak khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah-wilayah tersebut.
Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka pun berbincang. Saya rasa saya belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita harus diskusikan lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan muda dan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI nanti. Kita tidak bisa membahasnya dalam sidang PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari pemberian orang lain. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakannya dalam sidang PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dibahas pada sidang PPKI nanti. Bahwa benar, persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula kan Bapak ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo segera kita ke sana. Saya rasa di sana ada perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita berangkat. Bagaimana kalau kita rumuskan PBU PKI ini dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya harus ada pernyataan pemindahan kekuasaan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika naskah ini kita tanda tangani oleh yang hadir pada saat ini? Jika seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana pendapat kamu saja yang menandatangani dengan Pak Hatta juga? Begini saja, sebaiknya Pak Karno dan Pak Hatta saja yang menandatangani dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ini yang bagus, saya setuju. Bagaimana kalau naskah ini diketik oleh saya, tetapi harus ada perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia, kemudian 17/8/05 diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan kata tempo menjadi tempo. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Di sini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Sidang PPKI pun telah berakhir.